Maka di sini kita akan melakukan sebuah test drive modeling. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Oke, setelah teman-teman melihat beberapa video sebelumnya tentang Total SolidWorks Series, maka di sini kita akan melakukan sebuah test drive modeling. Jadi kita akan mencoba membuat model seperti ini. Nah, model ini kita namakan dagu nanti. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggambar bodi utamanya terlebih dahulu, baru kita buat lubang-lubang semacam ini. Kita bisa mulai saja. Nah, sekarang kita masuk ke SolidWorks-nya. Oke, kita buat new part. Nah, kemudian kita pastikan ini sistemnya mm/second. Setelah itu kita bisa menggambar model baru. Kita bisa membuat model dari top plane. Sketch, klik kanan top plane, sketch. Kita masuk ke sketch dulu, lalu kita bisa membuat model seperti ini. Garis, line. Kita bisa dari luar ya. Dari sebelah kirinya origin kita geser seperti ini. Nah, lalu kita buat miring seperti ini. Nah, untuk yang di tengah-tengah ini kira-kira kita buat radius, jadi arahkan kembali kursor ke titik akhir tanpa klik, kita geser seperti ini. Lalu kita buat garis yang sebelah kiri, kita tutup di sini. Oke, setelah kita selesai mendapatkan profilnya, kita escape untuk mengakhiri command line. Kemudian kita bisa tentukan atau definisikan relationnya. Sebelumnya kita tambahkan center line dulu. Center line, kita klik dari titik origin sampai ke titik tengahnya dari radius ini. Oke, kita bisa escape untuk mengakhiri center line. Kemudian kita tambahkan relation untuk titik dari origin, kita klik, dan juga garis paling bawah ini kita klik. Jangan lupa tekan tanda kontrol ya untuk memilih beberapa item. Lepaskan kontrol, kita pilih midpoint, kemudian escape. Kita klik garis yang putus-putus ini, kita pilih yang vertikal, jadi biar garisnya vertikal. Kemudian kita escape. Nah, setelah itu kedua titik ini, satu, jangan lupa pakai kontrol, dua, lepaskan. Lalu kita pilih yang horizontal, jadi supaya garisnya itu horizontal kanan kiri. Setelah kita tambahkan horizontal, kita bisa tekan escape. Sekarang kita bisa aktifkan smart dimension dulu. Kita bisa kasih dimensi untuk tinggi totalnya. Kita bisa klik garis bantu ini, geser 46, kemudian untuk panjang garis bawah ini 68,2. Kemudian untuk radiusnya ini besarnya 25. Untuk sudut antara garis ini dan garis ini itu 24 derajat. Kemudian untuk sudut garis bawah dan garis bawah ini kita kasih 170. Kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension. Kemudian kita bisa klik tahan titik ini, kita cek mana yang kurang. Oh, yang kurang ini dia masih bisa bergerakan kiri. Kita lepaskan. Nah, tekan escape dulu untuk membebaskan pilihan titik ini. Nah, sekarang kedua garis ini saya mau simetriskan terhadap center line. Jadi kita pilih dua garis ini dulu, jangan lupa tekan tanda kontrol. Kemudian kita pilih yang garis tengah ini, masih tetap menekan kontrol ya, baru lepaskan kontrol. Jadi ketiga garis ini sudah kita pilih simetrik di sini. Jadi symmetric relation ini bisa diberikan ketika dia ada garis tengah atau garis bantu, garis center line. Kita bisa escape untuk membebaskan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau yang sudah lengkap. Kita bisa geser ini mendekat ke sini. Oke, kita bisa keluar dari sketch sekarang. Exit dari sketch di sini. Kita bisa extrude sekarang 26,8. Extrude dia ke atas ini. Kita extrude ke bawah sini saja, ke bawah sini. Kita balik arahnya, reverse direction 26,8. Kita bisa tekan enter untuk mendapatkan previewnya ya. Nah, setelah seperti ini kita aktifkan kemiringannya, derajatnya, draft on. Klik, kita kasih kemiringan 1 derajat, 1, enter untuk mendapatkan previewnya. Kita bisa oke setelah previewnya sudah sesuai. Kemudian setelah kita mendapatkan bodi utamanya, kita mau menambahkan atau memotong bodi sebelah sini. Jadi sebelah sini mau kita potong untuk mendapatkan profil bagian samping. Kita bisa membuat sketch potongnya dari ini right plane, jadi yang berpotongan terhadap bodi utama kita. Kita bisa klik kanan right plane, lalu masuk ke sketch. Kita bisa normal to, Ctrl 8,
Nah, di sini kita bisa tambahkan line, garis. Kita bisa mulai dari sini seperti ini, kita klik lurus ke atas, bebaskan ke atas ini. Oke, sampai dia nempel ke garis atas ya, klik. Kita lebihkan juga seperti ini. Kita buat sketch potongnya. Jadi kita buat sketch seperti ini. Ini cukup menempelkan di sini. Kita tutup di titik ini. Udah, kita escape. Kemudian kita atur relationnya. Jadi garis ini, garis yang miring ini, dan garis yang miring ini kita klik. Kita tambahkan relation collinear. Kita escape sekarang. Kemudian titik yang ini sama garis yang paling bawah kita kasih relation coincident biar titiknya coincident atau nempel di garis ini. Escape. Kemudian barulah kita tambahkan dimensi. Untuk dimensinya kita aktifkan smart dimension. Di sini kita bisa tambahkan 12,6. Kemudian untuk kedalamannya 1 mili, garis yang ini klik 1 mili. Kemudian untuk yang ini lebihnya kita bisa klik dari titik ini dan juga dari sini kita kasih 10 saja space-nya, untuk space potong saja, profil potong saja. Kemudian untuk sudutnya dari sini garis paling bawah dan juga garis miring ini kita kasih 40 derajat. Oke. Kemudian kita bisa escape dulu. Kemudian kita geser titik ini supaya berbentuk seperti ini. Kita geser ke bawah, lepaskan. Barulah kita escape. Kemudian kita aktifkan smart dimension lagi. Kita tambahkan dari garis yang ini ke titik yang ini. Kita kasih jarak 8. Escape. Di sini kita sudah mendapatkan sketch potong kita atau sketch yang kita gunakan untuk cut profil nanti. Kemudian kita bisa exit edit sketch di sini. Nah, kita isometric Ctrl 7. Kita bisa gunakan extrude cut. Nah, karena kita ingin memotong ke dua arah ini, kanan kiri ini, tapi setiap arah itu masing-masing tembus, maka kita bisa gunakan end condition yang drop all both. Kita klik. Nah, jadi dia udah mengaktifkan otomatis direction 2 nya ketika kita menggunakan drop all both. Previewnya sudah sesuai, kita bisa oke. Di sini kita sudah mendapatkan model yang seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan lubang sekarang. Lubang di sini. Kita bisa buat sketch baru di permukaan sebelah sini. Kita klik kanan permukaannya, kita masuk ke sketch. Kemudian kita normal tuh Ctrl 8. Di sini kita bisa langsung gambar dua circle. Kita klik dari sini. Alt dan sini, bebaskan dulu biasa, terserah. Kemudian kita escape. Nah, sekarang kita gambar center line dari titik tengah circle ke titik tengah circle. Kita escape untuk mengakhiri center line. Barulah kita kasih relationnya. Untuk kedua lingkaran ini kita pilih, jangan lupa tekan dan tahan kontrol. Dua circle ini kita lepaskan kontrol, kita mau jadikan equal, sama equal. Kita escape. Kemudian garis bantu ini kita klik, jadikan horizontal. Escape. Kemudian titik tengah dari garis bantu ini sama titik origin kita klik di tengah garis bantu ini. Ketika dia muncul kita bisa klik seperti ini ya, titik tengahnya, atau klik kanan garis bantunya, lalu select midpoint. Kemudian tekan dan tahan kontrol, pilih yang origin sekarang. Lepaskan kontrol, kita pilih yang vertikal. Jadi titik tengah ini, di tengah dari garis center line sama titik origin dia vertikal, supaya berada di tengah-tengah atau simetris kanan kiri. Kemudian kita escape. Barulah kita tambahkan dimensinya smart dimension. Untuk ukuran lubangnya kita kasih 9,3. Kemudian jarak antar lubangnya kita kasih di garis bantunya 37,5. Kemudian jarak garis bantu ke sini kita kasih 34,2. Oke, sekarang kita bisa escape. Sekarang kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau sudah lengkap. Kita bisa exit edit sketch sekarang untuk keluar dari sketch. Kita isometric Ctrl 7. Di sini kita tidak ingin membuat lubang tembus, tapi cuma memiliki kedalaman 25 saja. Kita bisa langsung gunakan extrude cut. Nah, kita tentukan di sini 25. Kita bisa klik di luar area untuk melihat previewnya. Klik lagi. Nah, semacam ini. Oke ya, kita bisa oke sekarang. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan sketch lubang dengan kedalaman 25. Kemudian kita akan menggambar lubang tembus di tengah sini. Jadi kita bisa klik permukaan yang sama seperti tadi, klik kanan di sini. Kita masuk ke sketch lagi, sketch. Setelah kita masuk ke sketch di normal tuh Ctrl 8. Nah, kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan ini. Escape. Kita bisa tampilkan sketch lubang yang ini dulu.
di dalamnya feature card SL2 ini ada tanda panah kecil di sampingnya, kita klik. Nah, di sini ada sketnya lubangnya. Kita bisa klik kanan, sket 3 ini. Lalu kita klik gambar mata, show. Jadi dia sudah tampil. Ketika kita sudah kasih feature 3D, sketnya itu otomatis hidden di dalam sketnya. Kenapa kita tampilkan sket ini? Kita mau mengambil di tengah dari sket yang ini untuk menempatkan posisi lubang kita yang di tengah. Jadi kita bisa langsung gambar sket circle dari tengah, langsung sini aja di tengah, kita klik, keluar, klik, lalu kita escape, kita aktifkan smart dimension, kita kasih dimensi 11,5, kita bisa tekan escape untuk mengakhiri smart dimension. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sket yang fully define, kita bisa exit edit sketch, lalu kita bisa isometric, Ctrl 7, kita extrude cut. Di sini kita gunakan end condition yang global, tembus ke bawah. Nah, semacam ini kita bisa oke. Nah, kemudian kita bisa sembunyikan lagi sket yang ini karena kita sudah tidak menggunakannya lagi. Kita bisa klik kanan di salah satu garis dari sket atau klik kanan di sini sama saja. Klik kanan di salah satu garis sket yang ingin kita sembunyikan, lalu kita klik yang hide atau gambar mata tercoret. Oke, kemudian kita mau tambahkan radius di sebelah sini, radius 10 mili. Kita bisa aktifkan fillet 10 mili, udah. Lalu mana yang akan kita tambahkan radius? Tapi yang ini satu dan juga yang ini satu. Setelah previewnya sudah sesuai, kita bisa oke. Kemudian kita mau tambahkan radius lagi di sebelah sini untuk topi yang ini dan ini. Radius 2,5 fillet 2,5. Untuk yang mana nih? 2,5 yang ini. Kita klik sama yang ini. Kita oke. Kemudian kita mau menambahkan radius lagi untuk topi yang ini. Jadi radius 1 mili. Fillet 1 mili. Topi yang ini saja kita klik. Salah satu, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, terserah. Jadi kita klik yang sini, katakanlah ini ya. Karena di sini ada tangent propagation, dia langsung memilih edge yang memiliki hubungan tangent semacam ini. Jadi kita bisa oke. Sekarang kita sudah mendapatkan model yang kita inginkan. Barulah kita bisa simpan model ini. Kita Ctrl 7 untuk menampilkan isometric view-nya dulu. Kita bisa save. File save. Nah, kita bisa kasih dagu di sini. Save. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini, yaitu test drive modeling dagu. Apabila ada teman-teman yang memiliki komentar, sanggahan atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.